kita langsung memahami pergerakan-pergerakan yang ada di sana. Oke, perhatikan di time frame H4 di sana. Perhatikan di time frame H4 ya. Di time frame H4 ini time frame yang lebih valid, yang lebih berpotensi ya, mendekati pas. Dari sisi teknikal ya, dari sisi teknikal perhatikan pelan-pelan kita akan lihat di awal pergerakannya bergerak mulai naik, kemudian ada koreksi turun, kemudian ada momentum bullish yang panjang, koreksi kecil, kemudian balik naik sampai di ujung atas kembali ditolak. Ini artinya di area ini semuanya banyak ditolak. Sekali lagi di area ini semuanya berpotensi ditolak ya. Jadi kekuatan bullish memang kalau kita amati dari time frame yang besar, oke, seperti ini kita lihat ya, dia trennya memang turun, kemudian naik, ini koreksi, dan kalau kita tarik garis sebelah kiri ini akan menembus banyak level di sana. Kemudian kita lihat yang terdekat. Yang terdekat perhatikan di ujung atas di levelnya ada rejeksi, ada loss momentum, ada perubahan warna di mana high-nya menuju ke bawah. Maka secara teknikal ini akan berpotensi turun. Jadi dari sisi teknikal potensi news hari ini malam ini jam 19.30 berpotensi dia akan bergerak turun. Oke, ini dari sisi teknikal. Nah, sekarang kita coba untuk lihat dari sisi statistiknya. Kita coba lihat dari sisi statistik atau data yang tersedia di beberapa website resmi. Ada forexfactory.com. Saya menggunakan DailyFX saja yang tidak perlu menggunakan VPN. 19.30 kalau kita amati berpengaruh terhadap United States, berpengaruh terhadap US dollar. Ya, ini ada berita yang nanti merilis data tingkat inflasi. Ya, data inflasi ini yang dikeluarkan oleh otoritas yang di Amerika, yang tentu peluangnya dan potensi yang ada di sana cukup signifikan nanti. Dalam hitungan menit nanti akan bergerak yang sangat ekstrim. Jadi jangan kaget. Mungkin teman-teman yang tidak siap, monitor saja, tunggu sampai selesai. Bagi teman-teman yang mau menguji, setidaknya nanti ketika kita menganalisa sendiri bisa, silakan diuji dengan akun demo atau mungkin akun send, atau lotnya kita perkecil. Satu, untuk menguji bagaimana menyatukan, mengkombinasikan antara teknikal dengan fundamental. Dari sisi fundamental, data yang dirilis bulan lalu, Juni 2023, data yang dirilis bulan lalu yakni bulan Juni 2023, di mana data bulan lalu tercatat di sana dari 5,3%. Pertama, dari 5,3% menjadi 5%. Ini ada penurunan tingkat suku bunga. Yang kedua, dari 4 menjadi 3,1, ada penurunan. Artinya kalau ada penurunan, maka US dollar berpeluang melemah, emasnya akan naik. Ini kalau kita lihat dari data yang ada. Kemudian kita juga pertimbangkan dari sisi teknikal. Dari sisi teknikal ini bertahap, dari sebelumnya bergerak naik, mulai berat di sana, mulai terhenti di area level pentingnya, yakni berada di area resisten. Di area resisten ini ditandai dengan melemahnya kekuatan bullish. Bagaimana kita bisa memahami, mengetahui satu bullish yang panjang ini terhenti di sini, sumbunya tertinggi di 1938. Di candle selanjutnya mencoba untuk menembus lebih tinggi 1940, tetapi pada akhirnya ditolak oleh seller, ditutup di bawah level psikologis sebelah kirinya. Itu artinya kekuatan bullish semakin berkurang. Selanjutnya mencoba kembali naik, tetapi masih berada di bawah, low-nya masih berada di bawah sebelumnya, dan ditutup dengan posisi bearish yang cukup signifikan, yang bisa mempengaruhi pergerakan berikutnya. Maka tidak heran ketika selanjutnya nanti potensinya akan bergerak turun. Ini kita lihat dari sisi time frame yang besar ya. Tetapi tidak boleh serta-merta kita melihat dari sisi yang besar ya. Kita akan nanti mengamati yang lebih kecil. Karena di sini ada level juga ya. Ada banyak penolakan di sini. Yang banyak disentuh di sini, ini juga masih belum dilewati. Artinya bisa membentuk polanya seperti ini. Naik, kemudian turun. Turun,
kemudian naik lagi, ini sama di sini atau di sini sama, karena ini sama satu level. Kemudian setelah itu turun. Nah, bisa jadi nanti turun sampai di sini, setelah itu balik naik. Seperti yang sudah kita sering sampaikan ya, bahwa dalam satu tren itu minimal ada dua puncak, dua lembah. Ini puncaknya, ini puncaknya, ini lembah, ini lembah. Kita lihat nanti lembahnya ketika berada di atas lembah sebelumnya, kemudian mulai memantul, mulai berubah warna hijau, maka dia akan kembali menguat. Dari tren yang terdekat, ini akan berpotensi naik dari tren yang terdekat. Tetapi pergerakan turun ini masih akan berpeluang hingga mendekati levelnya di sini. Sehingga kalau bergerak turun cukup panjang, masih sekitar 500-an. Jadi kalau kita mungkin memanfaatkan masih bisa. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan time frame yang kecil, M15 atau M5 juga boleh. Oke, di M15 ini berada di fase konsolidasi. Berada di fase konsolidasi. Jelang news dirilis, ini masih konsolidasi. Seperti yang tadi di time frame besar, akan berpotensi dia akan menguat ke atas atau akan bergerak naik setelah nanti kita uji di level bawahnya. Ya, tadi kita perkirakan akan mendekati di sini kalau turun. Bagaimana kalau turunnya jauh lebih kuat? Kalau turunnya lebih kuat, itu artinya break akan berpeluang jauh lebih kuat ke bawah. Nah, sampai di mana? Berikutnya akan mendekati level selanjutnya. Sampai pada akhirnya nanti berada di puncak atau berada di range-nya. Range-nya kita gunakan yang panjang. Oke, kita gunakan maksimum saja. Sehingga nanti ketika dia kuat akan berpotensi hingga mendekati range-nya. Kalau dia bergerak naik akan berpotensi mendekati range di atas. Ya, kita perkecil sebelah kiri, nanti akan ketemu dengan levelnya juga di sini. Kita ambil yang banyak disentuh, tarik ke kanan. Oke. Sehingga peluang yang ke atas masih cukup besar. Yang ke atas cukup besar karena yang terdekat tentu bergerak ke atas. Namun demikian, karena ini dari tadi yang kita amati tadi di H4 tadi ada levelnya, kemudian ada merah, kemudian ada merah lagi yang bisa menjadikan petunjuk akan bergerak flash ke bawah. Mungkin hanya sebentar, kemudian kembali lagi. Nah, kita coba dekatkan lagi yang terdekat ya. Ini kurang 5 menit lagi, kita akan coba untuk menarik garis. Kita coba untuk menarik garis di mana yang potensial. Karena di atas ini berdekatan dengan sumbu, level dan sebagainya. Kita ukur jaraknya sekitar 400 ya. Sekitar 400 itu di sini. Oke, 300 sekian ya, 360. Yang di bawah kita ukur di angka sama. Oke, taruh di sini. Ini ada banyak levelnya. Turunkan sedikit dari levelnya. Sehingga kita mencoba nanti posisi sell kita akan tempatkan di 1928.65. Kemudian yang posisi buy kita tempatkan di 1937. Buy-nya 1937.19. Bagaimana kalau kita punya posisi? Kalau punya posisi, maka mana posisinya, maka yang berbalik dikasih pending order, sell stop atau buy stop sesuai dengan posisinya. Kemudian lotnya lebih dinaikkan. Itu kalau dia berani. Kalau tidak berani, ya lebih baik dengan lot yang sama. Tapi jaraknya jangan lebih dari angka 1000. Jarak satu dengan yang lain jangan lebih dari angka 1000 atau jangan lebih dari 100 pips. Oke, kira-kira ini kita akan uji nanti sampai di mana. Sekali lagi, kalau bergerak naik, range-nya berpotensi hingga di 1955. Sementara di bawah berpotensi hingga 1914. Ini range-nya atau potensi jenuhnya yang di atas. Kalau dia bawah bisa sampai di 1914 range-nya di sana. Oke, posisi yang terdekat di 1937. Kita bisa menggunakan pending order di sana buy stop, atau kita kalau takut tunggu hingga selesai terbentuk candle atau selesai news ini rilis ya. Tunggu sampai selesai, kemudian titik tenangnya kita tunggu, atau bahkan tunggu sampai ganti jam.
nanti akan ketemu di situ, polanya akan ketemu di sana. Nah, ini tentu di awal ini bagi teman-teman yang mau uji nyali ya, mau mencoba, silahkan mencoba ya. Di bawah kita gunakan jarak, sebenarnya jaraknya ini cukup jauh juga ya, 500. Kita hanya mengantisipasi dari sisi levelnya di sini ya, dari sisi levelnya. Kemudian di atas kita lebih dekat karena lebih cenderungnya ke atas. Bagaimana kalau dua-duanya tersentuh? Ya, kita bisa aja yang sell buy ini dikasih SL juga boleh, TP juga boleh ya. SL TP-nya dikasih 600, SL-nya dikasih 400. Kalau yang mau dikasih TP SL berarti kalau 400 itu 600 itu di kisaran 1943. TP-nya, SL-nya 400 itu di kisaran 1933. Kemudian yang sell juga demikian. Kalau kita mau pakai SL, TP dikasih 600 ke bawah, sekitar 1922. Nanti SL-nya dikasih 400 ya, 1932. Jadi lebih dipanjangkan yang profitnya. Oke, kita fokus pada pergerakan karena kurang 1 menit. Ini kita fokus saja, tidak usah otak-atik karena sudah terlambat. Nanti kita bisa keseret. Nah, buy-nya kena. Nah, oke. Potensinya lebih cenderung ke atas. Saya yakin teman-teman kalau mengikuti dengan baik, ini sudah cukup panjang ya, sekitar 500, tadi 600 sudah tercapai ya, 43. Oke, selanjutnya pergerakan yang ekstrim begini jangan coba-coba kita masuk ya. Kalau kita tidak punya skill, tidak punya pengalaman di sana, jangan coba-coba masuk, nanti akan terseret. Yang sudah profit mungkin bisa diamankan saja dulu, bisa diamankan dulu yang profit. Nanti kalau mau nambah lagi tunggu peluang berikutnya. Sudah 700 lebih ya. Yang belum masuk tidak usah otak-atik dalam kondisi seperti ini, karena ini berpeluang nanti akan ada goncangan ya, ada goncangan yang membuat kita nanti tentu akan panik dan sebagainya. Sudah profit Pak Wi, terima kasih. Oke. Yang lain sudah ikut siapa tadi ya? Absen aja. Biar menyemangati teman-teman yang lain yang sudah ikut dan profit, komen saja ya. Biar yang lain tersemangati. Yang tidak masuk tidak usah berkecil hati. Kita banyak belajar, kita banyak berpengalaman dulu. Selanjutnya nanti ke depan kita bisa mencoba kembali ya. Ibu Lis sudah masuk ya. Ibu Lis tadi mencoba mesinnya. Oke, Pak Selamat Widodo sudah profit. Oke, mesti profitnya besar ini. Profit tapi dapat di atas resisten. Ya, ada masalah. Yang mungkin ikut pagi tadi ya masih dapat lah. Kalau sekarang 44, tadi pagi kan 30 sekian gitu. Oke, Pak Roy profit. Ibu Rus nyoba juga ya. Oke, ini mencapai titik tenang. Jadi kita tunggu saja sampai nanti terbentuk yang terbarunya seperti apa. Tunggu sampai selesai, memang butuh waktu. Disitulah pentingnya kita belajar banyak memahami pergerakan, belajar banyak memahami tahapan demi tahapan ya. Harus tahu secara teknikal dan setidaknya tahu fundamental itu untuk apa, untuk mencegah biar kita tidak terseret seperti ini.